Pada zaman dahulu kala, seorang raja pertama dari kerajaan Aura memimpin prajuritnya menuju ke Gunung Batu dalam rangka membunuh seekor kadal yang terbang atau di sini kita sebut aja sebagai naga yang telah menjadi ancaman bagi rakyat mereka. Sesampainya di gunung tersebut, Raja Aura memerintahkan prajuritnya untuk membuang rasa takut karena memang untuk menghadapi sang naga butuh keberanian yang kuat. Namun ternyata sang raja tipeng karena meskipun mereka sudah berani, sang naga dengan mudahnya meleburkan mereka dengan semburan api dan tanpa diperlihatkan nasib sang raja selanjutnya. Kita lalu beralih ke ratusan tahun kemudian, tepatnya sebelum banyak hal ditemukan, di mana seorang putri kerajaan bernama Elodie sedang memukul kayu bersama adiknya yang bernama Putri Floria. Alasan keduanya melakukan tugas ini karena kondisi kerajaan mereka sedang krisis pangan, di mana tanah di wilayah kerajaan sangat gerjang dan dipenuhi oleh salju yang tak kunjung mengering untuk saljunya. Di saat itu juga Elodie dan Floria melihat gerobak kuda dari utara yang sepertinya ingin bertamu ke kerajaan mereka. Dan di sini keduanya pun langsung kembali ke kerajaan dan menemukan ayah serta ibu tiri mereka sedang berbicara dengan pendeta berbaju merah. Kedatangan pendeta tersebut ternyata hanya untuk memberikan surat pesan dari ratu kerajaan Aura. Setelah pendeta itu pergi, ayah Elodie bernama Lord Bayford membuka surat tersebut dan mendapati kalau surat itu berisi lamaran Pangeran Aura kepada Putri Elodie, yang apabila Elodie menerima lamaran tersebut, maka kerajaan Aura akan memberi imbalan harta kekayaan kepada kerajaan Bayford. Menyadari kondisi ekonomi kerajaan sedang buruk, Bayford pun meminta Elodie menerima lamaran tersebut, yang kemudian diterima oleh Elodie dengan terpaksa karena sudah tak tega melihat rakyatnya menderita akibat kelaparan. Keesokan harinya, di sini Floria, Elodie dan ibu tiri dan Bayford berangkat menggunakan kapal menuju kerajaan Aura yang terletak di sebuah pulau. Setelah menempuh perjalanan 2 hari, mereka akhirnya sampai di wilayah pulau yang di sini Aura, di mana mereka itu disambut oleh kabut tebal dan juga 2 patung naga yang terlihat menyeramkan. Setelah di sini menepi ke sungai, 4 anggota keluarga itu dibawa ke istana kerajaan menggunakan dokar. Sesampainya di sana, mereka disambut pelayan kerajaan bernama Pak Bagong yang membawa mereka ke kamar pribadi Elodie. Pak Bagong memberitahu Elodie kalau besok Ratu akan menemuinya guna memperkenalkan Elodie dengan pangeran tampan Aura yang bernama Henry. Setelah semua orang meninggalkan Elodie sendirian, Elodie pergi ke jendela menara dan tak sengaja melihat seorang gadis bernama Eloise berada di menara sebelah dengan tatapan penuh penyesalan. Di malam harinya, Elodie tidak bisa turun karena masih penasaran dengan wajah Pangeran Henry. Ketika Elodie melihat pemandangan hutan, Aura melalui jendela tiba-tiba melihat api dari kejauhan, tepatnya di kaki gunung Batu. Di saat itu juga Floria mendatangi kamar Elodie dan mengaku kalau dia tidak bisa tidur karena memikirkan kakaknya yang sebentar lagi akan menikah.
Keesokan harinya, Elodie menghadap ke Ratu Aura bernama Ratu Isabel yang secara langsung memperkenalkan Elodie dengan putranya yaitu Henry agar keduanya saling kenal. Ratu Isabel meminta Henry untuk mengajak Elodie jalan-jalan ke taman. Di sana, Elodie nampak senang melihat ketampanan Pangeran Henry. Namun tidak dengan Henry, ia malah terlihat biasa saja. Henry kemudian mengajak Elodie kuda-kudaan melintasi perhutani. Saat mereka menikmati pemandangan, Elodie mengatakan kalau semalam ia melihat cahaya di pegunungan batu, seperti ada yang membakar sesuatu di sana. Henry pun menjelaskan bahwa kerajaannya masih memiliki ritual tahunan yang mana akan terhubung ke pernikahan di setiap keturunan kerajaan Aura. Sementara itu di istana, ibu tiri Elodie baru saja melihat dan di sini Isabel berbicara tentang imbalan harta. Sebagai ibu sambung, ia pun menanyakan masalah pernikahan Elodie kepada Beaufort. Namun di sini Beaufort menolak untuk membahasnya dan terlihat lemas setelah mendengar perjanjian yang baru saja ia terima. Meskipun begitu, Beaufort mengatakan kalau Ratu Isabel akan tetap memberi harta imbalan yang melimpah kepada kerajaan mereka. Merasa ada yang aneh dengan perjanjian tersebut, ibu tiri pun pergi menemui Isabel yang sedang menyiapkan dekor pernikahan. Si ibu tiri lalu mulai basa-basi dengan berbicara tentang hubungan antar kerajaan setelah pernikahan. Namun bukannya disambut baik, Isabel malah terlihat tidak suka dengan ibu tiri dan menghina-hina keluarga ibu tiri yang berasal dari pembuat tali. Tidak cuma itu, Isabel juga menyebut nama Elodie dengan nama Eloise yang akhirnya membuat ibu tiri curiga kalau Pangeran Henry bakal menikah dengan dua putri sekaligus, yaitu Eloise dan Elodie. Tak terima putrinya bakal disakiti, si putri pun menemui Elodie dan memintanya untuk berpikir dua kali sebelum menikah dengan Henry. Namun sebelum ibu tiri memberitahu bahwa ada yang tidak beres, Beaufort datang dan menyuruh istrinya pergi dari tempat tersebut. Hari menikah pun telah tiba. Elodie kemudian dipasangi skin epic agar terlihat cantik. Setelah itu ia pergi ke taman dan memulai pernikahan dengan Henry sambil disaksikan oleh banyak orang. Setelah pernikahan selesai, Henry mengajak Elodie pergi ke tempat ritual dengan menggunakan gerobak kuda. Henry lalu membawa Elodie ke kaki gunung batu yang menjadi tempat ritual kerajaan. Sesampainya di sana, Elodie mulai merasa ada yang tidak beres karena para peserta ritual memakai topeng aneh yang membuat suasana di sana menjadi mencekam layaknya pemuja setan. Namun Elodie menghiraukannya karena hari ini adalah hari bahagia yang akan ia dapatkan satu kali seumur hidup. Ratu Isabel lalu memulai ritual dengan menerangkan kalau sebelum raja pertama membangun kerajaan di pulau ini, sang raja menemukan penghuni pulau pertama, yaitu sang naga. Namun sang naga sangat susah dibunuh sehingga sang raja membuat perjanjian dengan sang naga. Perjanjian itu berupa menyerahkan ketiga putri raja kepada sang naga, sehingga naga itu mau memberikan setengah pulaunya untuk kerajaan Aura. Dan tujuan ritual ini dilakukan yaitu untuk memperingati pengorbanan ketiga putri Ratu Raja. Ratu Isabel lalu mulai menggores telapak tangan Henry dan Elodie, di mana darah Elodie diletakkan ke darah Henry, sehingga kini Elodie menjadi bagian dari keturunan kerajaan Aura. Isabel kemudian meminta Henry menggendong Elodie melintasi jembatan jurang
sebagai syarat ritual. Namun saat Henry berada di tengah jembatan, ia secara tiba-tiba melempar Elodie ke jurang dan terungkaplah bahwa ritual ini untuk ritual penumbalan. Elodie kemudian mencoba memanjat jurang, tetapi sayangnya dinding jurang terlalu licin. Elodie pun berteriak meminta tolong, namun teriakan itu malah membangunkan sang naga yang sampai sekarang masih hidup. Di saat itu juga Elodie melihat banyak sekali permata Tuan Putri, yang artinya sudah ada banyak korban yang dijadikan kurban atau tumbal. Dan di sini Elodie dikejutkan dengan cahaya api yang muncul dari dalam goa. Ia pun mendekati sumber cahaya tersebut yang ternyata berasal dari Buyung Walet terbakar. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ratusan burung walet yang terbakar terbang dari arah depan dan jatuh berhamburan di hadapan Elodie. Hal ini membuat Elodie penasaran mengapa burung-burung tersebut terbakar, dan saat Elodie menyebut nama ibu, sesosok naga yang dimaksud tiba-tiba muncul mendekati Elodie. Naga itu ternyata bisa bahasa Inggris. Ia memberitahu Elodie kalau kerajaan Aura memiliki hutang di mana setiap generasi kaum Aura harus menumbalkan putrinya kepada sang naga. Sang naga juga mengungkapkan kalau setiap wanita yang dikirim ke gua ini memiliki bau darah bangsa Aura. Namun sebenarnya tidak. Bau tersebut disebabkan tercampurnya darah keturunan bangsa Aura dengan korban sehingga terciptalah bau. Sang naga kemudian mulai mengeksekusi Elodie dengan hembusan api. Namun Elodie berhasil menghindar dengan masuk ke dalam terowongan goa. Di sanalah Elodie di sini menemukan mayat Eloise, yang artinya Eloise menjadi korban sebelumnya. Meskipun berhasil lolos, tapi polok Elodie terkena api yang berakhir meninggalkan luka bakar. Elodie kemudian menyalakan lampion kecil dan mulai menjelajahi lubang berukuran secuil. Setelah lolos dari lubang tersebut, Elodie menemukan sumber mineral berwarna biru, namun mineral tersebut terletak di seberang jurang yang jaraknya sekitar 2 meter. Elodie lalu melompat melewati jurang itu dan hampir saja terjatuh terpleset. Setelah melewati jurang, Elodie mendapati kalau di sini menyala biru disebabkan oleh makhluk mirip lintah yang jumlahnya itu sangat banyak. Karena lampu-lampionnya Elodie bawah sudah mati, ia pun menggunakan lintah tersebut sebagai sumber cahaya. Elodie yang kehausan lalu mangap-mangap di bawah tetesan air beku. Namun siapa sangka ternyata sang naga sudah berada di atas sang beku tersebut dan mulai menyemburkan apinya ke arah Elodie. Untung saja Elodie berhasil lolos dengan masuk ke dalam ruang goa yang tentunya ini kecil sekali. Di ruangan inilah Elodie menemukan puluhan baju korban sebelumnya dan daftar nama-nama korban termasuk Putri Victoria dan Guinevere. Elodie kemudian memutuskan untuk beristirahat di ruangan tersebut, tapi sayangnya Elodie tidak bisa tidur karena dihantui oleh para korban yang menyebutkan kalau bangsa Aura telah berbohong. Di saat itulah Elodie terbangun dan mendapati kalau luka bakar di kakinya dikerumuni oleh lintah biru. Namun ketika Elodie menyingkirkan lintah tersebut, ternyata lintah itu menyembuhkan luka bakar Elodie dengan sangat cepat. Elodie pun menempelkan lintah itu ke luka di tangannya dan benar saja, dalam hitungan detik luka Elodie langsung sembuh. Setelah itu, Elodie menemukan peta gua yang dibuat oleh Victoria, yang artinya Putri Victoria berhasil lolos dari gua ini. Tanpa pikir panjang, Elodie pun mengikuti peta tersebut dan sampailah ia di lubang keluar yang dikelilingi oleh batu kristal. Selain itu, Elodie juga menemukan mahkota Victoria dan menggunakan mahkota tersebut untuk memanjat lubang tersebut.
Saat sedang memanjat, tiba-tiba sang naga muncul dari bawah. Hal ini membuat Elodie hampir terjatuh. Namun Elodie tak menyerah sampai akhirnya ia tiba di lubang keluar goa. Akan tetapi ketika Elodie pergi ke mulut gua, ternyata jalannya buntu dan sekarang Elodie berada di pucuk gunung batu. Di saat itu juga Elodie melihat ayahnya dan 3 orang pria yang datang untuk menyelamatkan Elodie. Namun ketika Elodie berteriak kepada ayahnya, sang naga datang. Untungnya naga tersebut langsung pergi setelah mendengar teriakan dari Beivord yang berubah pikiran untuk menukarkan putrinya dengan harta. Ketika Elodie kembali untuk menemui ayahnya, ia tak sengaja menemukan 3 bayi naga yang sudah mati dalam keadaan beku. Dan dari sinilah terungkap alasan mengapa sang raja membuat perjanjian di mana ratusan yang lalu saat Raja Aura pertama mendatangi sarang naga, ia lebih dulu membunuh 3 bayi naga yang baru saja menetas. Hal itu membuat sang naga marah sehingga ia meminta sang raja untuk menebus kesalahannya dengan mengirim putri keturunannya untuk dijadikan tumbal. Elodie kemudian melihat ayahnya berteriak-teriak memanggil namanya bersama 3 orang pria yang salah satunya sebagai petunjuk jalan. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba sang naga datang membunuh 2 prajurit. Sedangkan pria petunjuk jalan memilih pergi untuk bersembunyi. Beivord di sini lalu mencoba untuk melawan naga tersebut, tapi tentu saja Beivord bukanlah tandingannya sehingga ia dapat dengan mudah dikalahkan. Saat sang naga di sini menusuk kukunya kepada Beivord, Elodie tak sengaja menimbulkan suara sehingga naga tersebut mencari Elodie yang bersembunyi di balik pilar. Untungnya sebelum naga itu menemukan Elodie, ia terpancing oleh pria petunjuk jalan. Setelah naga itu pergi memburu petunjuk jalan, Elodie menghampiri ayahnya yang sedang sekarat. Sang ayah lalu meminta Elodie untuk naik ke atas sebelum akhirnya ia meninggal. Setelah sang naga membunuh petunjuk jalan, ia melihat Elodie yang sedang naik ke atas pegunungan menggunakan tali. Ia pun menyemburkan api ke arah Elodie, tetapi Elodie berhasil lolos dan segera pergi melarikan diri dengan naiki kuda. Kaburnya Elodie membuat sang naga kalah karena baru pertama kalinya ada yang berhasil selamat. Ia lalu membakar seluruh wilayah hutan yang membuat Ratu Isabel kepikiran. Menyadari Elodie berhasil selamat, Isabel pun menculik Floria dan akan menjadikannya sebagai pengganti Elodie. Keesokan harinya, Elodie yang sedang bersembunyi di balik batu bertemu ibunya yang memberitahu kalau Isabel membawa Floria ke gunung. Tanpa pikir panjang, Elodie pun pergi ke sana untuk mencegah Isabel. Namun sayangnya Elodie telat, di mana Isabel sudah mencampurkan darahnya sendiri dengan Floria dan melemparkannya ke jurang. Setibanya di jembatan, Elodie langsung menggunakan tali jembatan untuk turun ke dasar jurang. Tetapi sang naga lebih dulu menangkap Floria. Elodie kemudian membuat semacam pengalian dengan menumpukan baju sirah prajurit. Setelah baju tersebut jatuh, sang naga segera pergi dari serangnya. Sedangkan Elodie langsung menyadarkan Floria dan memintanya untuk bersembunyi.
Ketika sang naga datang kembali, Elodie secara mengejutkan menodongkan pedang ke mata sang naga. Namun ia tak memiliki keberanian untuk menyerang si naga. Sampai akhirnya si naga menyeburkan api ke arah Elodie. Untung saja Elodie masih bisa selamat menjeburkan diri ke arah air. Saat Elodie hendak mengambil pedang, si naga terlebih dahulu menangkap Elodie. Tetapi Elodie melakukan perlawanan dengan menusukkan belati ke mata sang naga. Tidak cuma itu, Elodie juga mengambil seekor pedang dan berhasil menusukkan kaki sang naga. Ketika sang naga berjalan sempoyongan, Elodie melihat dinding berombak yang dapat memantulkan angin. Elodie pun memancing naga ke dinding tersebut dan memintanya untuk membunuhnya dengan api. Saat sang naga menyeburkan api, Elodie langsung melompat sehingga api tersebut mampu dan mengenai kepala si naga. Alhasil naga pun kesakitan dan akhirnya berhasil dikalahkan. Elodie kemudian memberitahu sang naga kalau selama ini ia dibohongi bangsa Aura, di mana para wanita yang dikirim ke sini bukanlah putri keturunan bangsa Aura orisinil, melainkan putri kerajaan lain yang dicampur darahnya dengan bangsa Aura, sehingga darah yang dicium sang naga akan sama dengan darah bangsa Aura. Sang naga lalu meminta Elodie untuk membunuhnya, tetapi Elodie menolak dan malah menyembuhkan luka sang naga dengan lintah biru. Dari sinilah sang naga akhirnya sadar dan berteman dengan Elodie. Elodie kemudian kembali ke istana Aura, di mana di sana Isabel sedang menikahkan Henry dengan putri kerajaan lain yang bakal dijadikan tumbal. Elodie lalu mendekati sang putri dan memintanya agar segera pergi sambil membawa keluarganya. Tidak cuma itu, Elodie juga meminta orang-orang yang bukan keturunan Aura untuk pergi meninggalkan istana. Di saat itu juga sang naga datang. Dengan penuh amarah, sang naga mulai membakar Isabel dan seluruh keluarganya. Ia juga membakar seluruh kerajaan Aura, sehingga kini Aura beralih profesi menjadi seorang penjelajah. Ini yang menjadi penjelajah itu adalah Elodie ya. Dan di hari berikutnya Elodie, Floria dan Ibu Tiri kembali ke kerajaan sambil membawa sang naga nih yang bakalan selalu menjaga keluarga Elodie, dan alur ceritanya pun selesai. Untuk teman-teman di rumah yang penasaran dengan alur cerita filmnya lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, karena kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.